saya pikir jarang sekali ya kemudian kita menyaksikan orang-orang muda ya kemudian peduli dengan Islam, dan memang seharusnya seperti itu. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan menjadi barisan pejuang Allah. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu teman-teman audiens, silakan. Oke, ini belum sesi materi ya? Belum. Udah ada inspirasi. Sudah ada inspirasi. Semoga kita bisa menjadi pejuang-pejuang Allah. Ya, mungkin Langsung saja. udah menginspirasi kan. Terima kasih, acara kita sudah Ya, pulang langsung kecewa. Oke, kita langsung saja berikan waktu untuk Ustadz Felix menginspirasi kita semua. Dan langsung saja Gazi. Ya, temanya tentang mari menginspirasi. Silakan Ustadz Felix. Mungkin kita kasih waktu dulu sebentar. Ustadz Felix menginspirasi 10 menit. Ustadz, langsung kita tanya jawab Ustadz. Silakan. Oke. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutawah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa miqyasan a'malihi wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, kita memuji dan kemudian kita juga bersyukur pada Allah karena atas kemudian karunia Allah lah kita dapat berada di sini, berada di satu tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin. Dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang baik, dan insya Allah kita memiliki keimanan yang membuat keduanya terasa sempurna. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga telah menuntun kita pada sebuah jalan, teman-teman sekalian, yang kita yakini ini adalah satu-satunya jalan menuju pada surganya Allah. Dan kita berharap tidak hanya kemudian kita hidup di jalan yang telah Rasul gariskan kepada kita, namun mudah-mudahan wafat kita pun adalah berada di jalan yang sama. Tadi saya sebutkan sebuah ayat yang kemudian berasal daripada Al-Quran, yang kemudian berarti kira-kira wa ukhra lam takdiru 'alaiha, surat Al-Fath ayat 21. Dan kemudian tempat-tempat yang Allah katakan belum dapat kalian taklukkan. Qad ahatallahu biha, yang sungguh ini kemudian telah ditakdirkan. Allah telah ahata biha. Kemudian al-muhit, Allah telah meliputi segala-galanya bagi kalian. Wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah kemudian maha berkuasa, maha menentukan, maha mentakdirkan atas segala sesuatu. Jadi begini ceritanya teman-teman sekalian. Setelah saya menulis buku saya yang pertama, yang judulnya Beyond the Inspiration, itu kan kemudian kalau teman-teman lihat covernya ini kan menara Pisa, yang kemudian ada bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama kali setelah kemudian jadi cetak, buku ini saya berikan pada bapak saya. Bapak saya yang kemudian notabene masih non-muslim. Nah, ketika kemudian saya berikan pada bapak saya baca sehari 2 hari, kemudian dia tunjukkan pada teman-temannya. Setelah kemudian 2 hari, 3 hari, kemudian dia sampai kepada saya, lalu dia bilang begini, "Lik, ini maksudnya apa ini covernya?" Saya katakan, menara Pisa yang di atasnya ada bendera Rasulullah. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak saya tanya lagi, maksudnya apa? Saya katakan dengan mantap, Roma akan ditaklukkan oleh Islam. Lalu kemudian bapak saya tanya lagi, kalau Roma ini berarti salah ini. Lah kenapa salah? Pisa itu bukan Roma, Pisa itu suatu kota tersendiri. Saya bilang saya tahu Pisa itu suatu kota tersendiri. Maksud saya kalau Roma kemudian sudah takluk oleh Islam, menara Pisa pun kita pasang seperti itu. Nah, bapak saya bilang, kenapa nggak sekalian aja Saint Peter Basilica dipasangin la ilaha illallah? Saya bilang nanti kalau itu cetakan berikutnya kan gitu kan ya. Asalnya mudah-mudahan terjadi. Nah, yang menarik bukan hanya itu teman-teman sekalian, tapi ini yang menarik. Bapak saya kemudian kasih buku saya pada teman-temannya. Ada satu temannya yang Muslim, namanya Pak X, taruhlah kan begitu kan ya. Lah setelah kemudian dia baca buku ini, dia bilang buku ini absurd, buku ini menghayal, buku ini nggak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin Roma bisa takluk? Orang kemudian penentuan awal akhir Ramadan aja berbeda-beda. Umat Muslim ada yang lihat pakai teropong, ada yang lihat pakai paralon, dia kata seperti itu. Lah bagaimana kemungkinan kita bisa bersatu? Loh kemudian orang Muslim sekarang terpecah belah seperti ini. Saya katakan memang betul Pak. Yang namanya kemudian Islam bersatu itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman, teman-teman sekalian. Lah kenapa orang-orang yang beriman? Saya katakan mohon maaf, takluknya kota Roma itu bukan perkara pilihan. Paham kira saya? Kalau saya di buku saya yang pertama itu ada bab yang pertama, life is choice, hidup adalah pilihan. Maka saya katakan penaklukan Roma ini bukan masalah pilihan. It's not a matter of choice.
Itu adalah takdir teman-teman sekalian. Paham maksud saya? Itu adalah perkara takdir. Kenapa? Allah katakan wa kanallahu ala kulli syai'in qadira. Allah itu kemudian maha berkuasa atas segala sesuatu, maha mentakdirkan atas segala sesuatu. Berarti takluknya kota Roma menurut ulama-ulama tafsir pada masa itu, Imam Mujahid mengatakan kullu fatin wa ghanimatin ila yaumil qiyamah. Jadi sesungguhnya dimaksud dengan ayat tadi adalah seluruh penaklukan yang akan terjadi sampai hari kiamat, termasuk takluknya kota Roma. Berarti itu permasalahan takdir. Kalau nggak percaya takdir berarti nggak beriman teman sekalian. Paham ya maksud saya? Karena memang begitulah manusia. Kadang-kadang dia cuma bisa melihat pakai mata, dan kadang-kadang ada manusia yang lebih melihat daripada mata. Maka saya katakan dua buku saya yang pertama adalah temanya bagaimana caranya melihat tidak dengan mata. Karena mata ini menipu teman-teman sekalian. Mata ini membohongi kita. Mata ini melihat sesuatu yang terbatas. Kalau Anda jadi pengusaha, Anda nggak boleh lihat pakai mata. Kalau Anda mau jadi pengusaha, Anda harus belajar lihat pakai akal. Itulah yang kemudian dikatakan visi sebagai seorang pengusaha. Kira-kira 40 tahun yang lalu, siapa yang sangka kemudian bakal Aqua kemudian jadi kayak seperti sekarang? Gak ada yang nyangka seperti itu. Tapi karena dia bisa ngelihat kemudian visinya dengan akal, karena itu dia bisa memprediksikan bahwa ke depan susah orang nyari air putih, maka dia buat hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk mau masuk surga, Anda nggak cukup pakai dengan akal. Paham kira saya? Karena kalau Anda mau masuk surga, Anda nggak boleh pakai akal. Lalu pakai apa kalau nggak pakai akal? Pakai sesuatu yang ditunjukkan oleh akal. Keimanan itu sendiri. Nah, terima kasih. Ini yang mau saya sampaikan. Dengan kata lain teman sekalian, anak muda itu adalah kemudian sebuah waktu yang sangat berharga, yang nggak akan terulang dua kali. Anak muda mati, orang tua mati, orang-orang yang jahat mati, orang-orang yang baik juga mati. Bisa dipahami kira saya? Karena kemudian kita mati cuma sekali dan kita hidup cuma sekali, maka mati itu harus dibuat keren. Bisa dipahami kira saya? Nah, tidak berarti kemudian kita hidup lebih lama, lantas kita kemudian hidup lebih berarti. Tidak. Yang penting hidup itu adalah yang berarti. Karena itu mumpung masih muda, mari kita hancurkan Indonesia sekalian. Kan? Paham kira saya? Kita hancurkan lalu kita ganti dengan Islam sekalian. Nah, itulah tugas kita yang kemudian selalu saya sampaikan. Anak muda tidak boleh kemudian patok cita-cita yang rendah. Rendah sekali kemudian kalau kita cuma terpatok pada mobil doang. Rendah sekali kalau kita terpatok cuma pada kemudian rumah doang. Rendah sekali kalau kemudian cita-cita kita terpatok cuma pada nikah doang. Paham ya maksud saya? Cita-cita kita nggak serendah itu teman sekalian. Cita-cita kita adalah urusan Indonesia dan cita-cita kita adalah urusan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Oh, apa? Mantap kan? Oke. Udah kita sebutkan ya. Udah beres 10 menit. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, mari kita takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Felix Xiao, 10 menit yang amat sangat berharga dan luar biasa sekali. Mau request dong, Kang Ivan? Apa? 10 menit lagi dong. Bayarannya double. Ya Allah. Tahu ini dari awal gak usah. Oke. Parah banget itu. Oke, teman-teman semua, jadi sesi ini akan kita buat interaktif ya, kurang lebih. Jadi buat teman-teman semua, nanti buat teman-teman semua yang mau bertanya, kita akan sediakan sesi yang amat sangat banyak. Sekarang baru 4:30 nih. Baru 4:30. Dan Belum untuk apa-apa. kali ini, pertemuan ilmu kali ini kita perbanyak sekali, perbanyak banget gitu Kang Ivan. Perbanyak bet gitu ya, perbanyak bet gitu. sesi tanya jawabnya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tanya jawab nanti silahkan acungkan tangan. Ini kayaknya bentar lagi akan ada ribuan yang mengacungkan tangan ya. Bahkan di rumah juga gitu. Emang ini live gitu ya? Oh, Kan live ada feed. kamera. Live feed. Oh, ada kamera. Oke, mungkin dari Gazi ada yang pengen ditanyakan dulu ke Ustaz Saya Felix. dapat kabar gini, Ustadz Felix. Katanya Ustadz Felix mualaf, terus sempat mencari jati diri juga. Saya mau minta sedikit mungkin ceritanya Ustadz Felix. Kenapa bisa begitu? Apa yang menginspirasi memilih Islam? Apa yang meninggalkan inspirasi meninggalkan agama lain? Silakan. Mungkin 10 menit lagi boleh ya Gazi? Silakan kepada Ustaz Felix. Kayaknya moderatornya supaya kemudian nggak terlalu banyak ngomong dia. Kan nanti mungkin Ustadz Felix di salam ada buang. Untuk karena yang sekarang ceramah Ustadz Felix, azan maghrib diundur 6:30. Woi, jangan. Baik, terima kasih. Jadi gini ceritanya. Saya dilahirkan dalam kondisi keluarga Kristen Katolik di Palembang. Nah, jadi kemudian ketika saya lahir dalam keluarga Kristen Katolik di Palembang, maka kemudian saya dibesarkan dalam keluarga Kristen Katolik, tapi ada tambahan. Dia tambahannya adalah keluarga saya sekuler. Jadi seperti yang kemudian teman-teman tahu tentang keluarga orang-orang Chinese, keluarga orang Chinese itu nggak seperti keluarga orang-orang pribumi. Nah, jadi kemudian dia sangat kemudian sedikit sekali hubungan antara keluarga, ataupun kemudian dia sangat rigid sekali dalam masalah-masalah hubungan keluarga. Nah, tapi kemudian keluarga saya ini adalah menganut sekulerisme. Nah, jadi kemudian walaupun agamanya adalah agama Katolik secara kemudian tulisan, tapi secara benar-benaran itu kemudian nggak beragama sama sekali. Misal, ketika dulu kemudian saya SMP kelas 3, itu mulai muncul banyak pertanyaan. Pertanyaannya apa? Yang kemudian paling terasa adalah, kalau sebenarnya saya lantas hidup di dunia, lantas saya ini hidup di dunia untuk apa?
Lantas tujuan hidup saya ini untuk apa? Karena saya berpikiran Tuhan pasti yang paling tahu, maka saya cari dalam agama saya Kristen Katolik. Saya kemudian rajin pergi ke gereja. Saya minta antar orang tua saya nggak mau kan itu kan ya. Nah karena mereka sekuler tadi. Nah saya kemudian rajin pergi ke gereja sendiri dan lain-lain, dan di situ ternyata saya nggak dapatkan apapun. Semakin ternyata saya bertanya, ternyata semakin dapat banyak keraguan dalam diri, banyak dapat keraguan di dalam hati. Misal tentang konsep trinitas ataupun konsep pengakuan dosa dan sebagainya. Sebagai contoh, di SD Katolik ataupun SMP Katolik itu setiap 6 bulan sekali minimal ada konsep pengakuan dosa. Nah pengakuan dosa ini adalah kita ngaku dosa kepada pastor, kemudian kita dikasih hukuman, kemudian kadang-kadang kita disuruh bayar duit, kemudian lalu kita selesai dosanya. Nah ada kemudian sebuah kebiasaan di antara kita, di antara anak-anak SD, sebelum kita ngaku dosa ini kita saling pukul-pukulan dulu, saling maki-makian. Bapak orang dimaki-maki kan itu kan ya, biasa anak-anak SMP, anak-anak SD kan itu kan ya. Nah setelah kemudian maki-maki bapaknya orang lain atau maki-maki orang lain, ya nggak apa-apa, kenapa? Kan setelah ini kita ngaku dosa kan itu kan ya, kita bersih lagi dan sebagainya. Konsep trinitas itu yang terutama ketika sudah SMP kelas 3. Nah, setelah kemudian dapat konsep-konsep yang salah seperti ini, saya mulai merasa ragu. SMP kelas 3, sukses kemudian secara fungsional saya keluar dari agama Katolik. Maksudnya secara fungsional apa? Secara KTP masih Kristen Katolik, tapi nggak pernah lagi ke gereja. Lah kenapa? Karena nggak meyakini sama sekali tentang Tuhan. Lah kenapa nggak meyakini? Saya nggak percaya bahwa Tuhan saya mati kan gitu kan ya. Nah makanya kemudian Nietzsche mengatakan the God is dead. Tuhan itu sudah mati. Saya paham cara berpikirnya. Lah kenapa? Karena Tuhannya di kayu salib sudah mati kan gitu kan ya. Jadi dia nggak perlu Tuhan lagi. Lah kemudian ketika saya merasa kemudian ragu dengan hal yang seperti itu, akhirnya saya tinggalkan kemudian agama Katolik. Singkat cerita, ketika kemudian saya berpikir 5 tahun kemudian ketika semester 2 ke IPB, pengennya ITB cuma meleset T-nya jadi P aja gitu. Nah setelah semester 2 ke IPB, Institut fleksibel banget, katanya Institut Pertanian Bogor, tapi enggak juga pertanian karena lulusannya banyak jadi bank. Jadi Institut Perbankan Bogor, tapi enggak juga karena lulusannya banyak jadi ustadz. Katanya Ustadz Didin Hafidudin itu adalah alumni IPB kan itu ya. Terus ustadz-ustadz yang lain lagi juga alumni IPB juga. Jadi diplesetnya jadi Institut Pesantren Bogor. Lah karena kemudian juga enggak jadi yang lain, akhirnya Institut fleksibel banget. Nah karena bisa jadi semuanya kecuali pertanian dia nggak bisa. Nah jadi kemudian ketika saya masuk IPB semester ketiga, nah disitulah kemudian saya diperkenalkan dengan Islam. Yang awalnya saya melihat Islam adalah sesuatu yang buruk, awalnya kemudian dari sudut pandang seorang sudut pandang seorang non Muslim yang kemudian melihat Islam itu adalah buruk, apalagi di Palembang. Yang pernah pergi ke Palembang pasti tahu diskriminasi di Palembang itu luar biasa. Sebagai seorang Chinese kita bisa jalan-jalan lalu kena gebuk tanpa sebab. Nah jadi gitu adalah salah satunya. Maka pandangan kita tentang Islam sangat buruk sekali. Nah tapi ketika saya masuk IPB akhirnya saya tahu bahwa Islam sebenarnya seperti apa. Yaitu adalah Islam yang memang mengatur seluruh manusia. Islam yang memang satu-satunya agama yang kemudian masuk di akal manusia. Islam memang satu-satunya yang tidak hanya urusannya adalah akhirat, tapi urusannya itu menyeluruh tentang dunia dan sekaligus tentang akhirat. Nah, ketika saya kemudian membuktikan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, membuktikan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang paling benar, satulah kemudian saya mantap menyatakan bahwa saya adalah seorang Muslim. Nah, jadi kira-kira seperti itu. 5 tahun. Tangan dulu, silakan. Subhanallah Kang Iman. 10 menit. 10 menit lagi boleh? Boleh. Oke, tadi pertanyaan tentang sampai akhirnya Ustadz Felix ini menganut Islam. Nah, prosesnya sendiri, kenapa akhirnya benar-benar Ustadz memilih Islam? Belajarnya dari mana? Apakah tiba-tiba ketemu Islam nih langsung belajar? Dan atau mungkin ada satu orang yang paling menginspirasi Ustadz Felix siapa? Siapakah dia? Ya gitu. Kira-kira mangga Ustadz. Oke baik, terima kasih. Gimana 10 menit? 10 menit lagi. Boleh, 10 menit lagi, silakan. Itu mundur ya. Oke baik. Yang pertama sudah saya sampaikan bahwa ketika saya lulus dari Palembang, pandangan saya tentang Islam itu jelek sekali. Jangankan kemudian pandangan tentang Islam, lihat orang Muslim ini jelek sekali. Mohon maaf dulu, pas zaman dulu lihat orang kerudungan saya merasa jijik. Nah kenapa? Karena merasa itu adalah sebuah tindakan yang munafik. Kan ya? Itu adalah rasa sebelum saya masuk Islam. Nah ketika saya sampai ke Bogor, itu apalagi? Bayangkan aja, pertama-tama masuk kemudian ke TPB, tingkat persiapan bersama. Hari pertama kemudian masuk kuliah, tiba-tiba ada kemudian kakak kelas datang ke depan terus bilang, Ikhwan sebelah kiri, Ahwat sebelah kanan. Dengaran saya bukan Ikhwan dan Ahwat, Iwan sama Ahwat. Loh, bapak saya namanya Iwan, apa yang salah dengan bapak saya? Iwan sebelah kiri, Ahwat sebelah kanan. Saya bilang, ekstrim banget gitu kan ya. Nah dan sebagainya kemudian itu terjadi. Nah titik tolaknya itu ketika 2001, 9/11 masih ingat ketika kemudian menara kembar WTC itu dibom kemudian oleh Amerika sendiri. Nah ketika itu kan kemudian saya mendapatkan sesuatu kemudian perubahan yang luar biasa. Perubahannya apa? Tambah benci dengan Islam. Benar kan? Kata orang Islam itu teroris.
Islam tuh kerjanya ngebom. Islam tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Islam tuh tidak menerima kemajuan zaman. Sampai suatu saat ketika kemudian saya pergi ke rumah teman saya, karena dia adalah kemudian teman akrab saya dan dia muslim, ketika dia di kuliah, saya pas main ke rumahnya, itu ada di depan kosannya, di depan kamarnya, pintu kamarnya tulisannya begini, namanya Samsul. Ini kamarnya Samsul bin Laden. Siapa yang pro Amerika silakan tunggu di luar. Teman saya teroris, saya bilang gila dia bilang. Tapi saya kemudian memberanikan diri masuk. Nah, setelah kemudian saya memberanikan diri masuk, kemudian kita cerita-cerita banyak di sana, lalu saya cerita pada dia. Saya ini punya sebuah pertanyaan besar dalam hidup saya. Sebenarnya hidup ini tuh apa sih? Sebenarnya saya ini dari mana sih? Dan kemudian setelah mati ini saya mau kemana? Jadi sebenarnya hidup saya ini untuk apa ini sebenarnya? Saya banyak kemudian diskusi dengan dia, perkara kemudian reinkarnasi, perkara kemudian kematian, perkara kemudian penciptaan, kenapa Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan itu kemudian menciptakan manusia ada yang cacat, ada yang kemudian ganteng kayak saya dan sebagainya. Nah itu kemudian salah satu contoh. Nah, enggak nuntut ini. Nah kemudian itu adalah pertanyaan saya. Nah kalau kemudian Tuhan itu memang adil, kenapa Tuhan nggak ciptakan semuanya kemudian nggak cacat? Atau kemudian kalau Tuhan memang adil, kenapa Tuhan nggak ciptakan manusia semuanya baik? Kenapa ada yang kemudian yang jahat? Kenapa Tuhan harus ciptakan neraka? Kenapa Tuhan harus ciptakan surga? Kenapa nggak hanya surga saja dan sebagainya? Lalu dia katakan begini, Lik, kalau kamu mau, kita ketemu sama ustadz saya saja. Saya katakan, saya itu malas kalau ketemu dengan ustadz. Kenapa? Karena bayar saya ustadznya ya begitu kan ya. Kaku dan kemudian ngomongnya tentang akhirat, kemudian zikir di masjid, la ilaha illallah dan sebagainya. Nah makanya saya nggak mau ketemu ustadz. Enggak, ini teman saya, ini ustadz saya masih muda. Umurnya 20-an, 28 dan dia omongannya penuh hikmah. Saya kemudian semakin penasaran. Umurnya 28 dan omongannya penuh hikmah. Setahu saya ustadz itu adalah yang sudah tua. Besoknya kemudian kita atur pertemuan dan kemudian saya ketemu. Namanya Ustadz Fatih Karim. Nah ketika saya ketemu saya kaget 100%. Kenapa? Dia lulusan Unpad, kemudian pergi ke IPB, ngambil S1, kemudian ketika saya ketemu, murni gak kayak Ustadz. Nggak pakai kemudian peci, nggak pakai kemudian jubah, orangnya masih muda, dan kalau kita bikin Ustadz kan pakai peci segede ban Vespa kan, kemudian pakai jubah kan, ya, kemudian pakai jenggot panjang, kemudian ngomongnya harus angker kan, ternyata yang saya ketemu nggak seperti itu. Nah ternyata setelah kita berdiskusi, subhanallah, ternyata saya mendapatkan memang pencerahan. Ternyata yang saya dapatkan selama ini yang saya lihat tentang Islam adalah bukan Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang real, yang kemudian kita lihat kemudian miskin, yang kemudian kita lihat cuma kerjanya di masjid, yang kemudian kita lihat kumuh dan sebagainya. Yang ternyata itu bukan Islam yang sebenarnya. Dari situ saya dapat Islam yang sebenarnya. Dia katakan, kalau kamu memang mau tahu tentang Islam, ikut ke rumah saya. Minggu depan kita diskusi tentang Islam langsung dari kitabnya yang sebenarnya. Kamu bawa Al-Quran, saya bawa Alkitab. Kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang Islam yang sebenarnya. Saya katakan, saya nggak perlu bahas tentang Alkitab, karena saya nggak percaya tentang Alkitab. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Ketika kemudian minggu depan saya ke sana, kita bahaslah kemudian tentang Al-Quran. Disitulah kemudian saya dapat bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dapat dibuktikan dengan akal. Nah, gimana cara bisa dibuktikan dengan akal? Kita cerita banyak sampai pada satu ayat surat Al-Baqarah ayat 2. Di situ tercatat, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Saya katakan kitab ini salah. Nah, kenapa salah? Saya katakan, seumur-umur saya hidup, saya katakan, nggak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti ada salahnya. Dan karena yang saya sangka yang buat Al-Quran adalah manusia. Karena setahu saya, Alkitab itu yang buat manusia, Tripitaka itu yang buat manusia, Weda itu yang buat manusia, Injil itu juga yang buat manusia. Pikir saya Al-Quran juga yang buat manusia. Maka dia katakan, ini yang buat memang bukan manusia. Saya katakan, lebih nggak masuk akal lagi. Masa Tuhan nyata lalu tulis kasih pada manusia? Nggak mungkin begitu. Saya katakan, ini pasti salah ini kitabnya. Kemudian dia katakan, kita punya buktinya. Saya katakan, boleh. Kalau Anda punya bukti, silakan kemudian sampaikan. Saya orangnya sangat rasional, saya katakan. Tapi kalau nggak punya bukti, berarti Islam sama saja klaim seperti agama yang lain. Maka ditunjukkan buktinya surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wa syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakunarul wa quduhan nasu wattakunarul wa quduhan nasu wal hijarah. Nah, kemudian dikatakan di situ adalah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina. Kalau kalian tetap dalam keraguan, kalau engkau tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Dan kemudian tidak hanya datangkan satu surat yang semacamnya. Dalam pikiran saya begini, coba bayangkan, Al-Quran bahasanya bahasa apa? Arab. Dan dia kemudian menantang, termasuk pada orang Arab. Seolah-olah bilang begini sama saya, udah Delik, gak usah banyak ngomong Delik, gini aja deh. Kalau kamu bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, maka saya ikut kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, maka kamu ikut saya. Fair nggak kira-kira? Fair. Tapi Al-Quran tidak fair, sekalian. Al-Quran katakan, kemudian watu syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau misalnya kurang dirimu sendiri, lo boleh ajak seluruh teman-teman lo yang lain
kecuali Allah, boleh dari golongan jin, orang-orang Arab yang paling pintar sekalipun untuk datangkan yang semacam ini kalau memang benar. Ternyata Allah jamin fa'ilan taf'alu walan taf'al, dan kalian tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mungkin bisa. Nah, maka seolah-olah itu kemudian menggebuk kepala saya, kemudian memukuli habis-habisan akal saya, paham maksud saya? Maka sejatinya saya mencari, benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran? Ternyata detik ini saya tidak menemukan yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Dari situ saya tahu Al-Quran adalah kemudian berasal dari Tuhan pencipta semesta alam, dan Tuhan saya namanya Allah. Simpel. Jadi kira-kira gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu sahabat-sahabat sekalian. Nah, Kang Iban, kita langsung buka kesempatan emas pertama kita. Oke. Baik, yang mau bertanya silakan ngaju. Silakan acungkan tangan. Kita serahkan dulu untuk Iwan, boleh? Iwan boleh. Iwan bertanya. Silakan diturunkan dulu dalam hitungan ketiga. Siap. Nanti begitu hitungan ketiga, silakan teman-teman ngajak ya. Nanti gaji yang pilih ya. Insya Allah. Oke, siap. 1, 2, gaji sampai 3 ya? 3. Oke, Tiga. Jangan lupa kan. Dilihat ya gaji ya. Coba. Oke, siap ya? Ya. 1, 2, 3 loh. 3. Tiga. Pokoknya Oke, 3. Nanti saya langsung tek ngajukan. Oke, siap. 7. Set yang itu. Oke. Tapi hitungan 3. 3. Oke. Suka kelebihan sih Kang Iban. Santai. Pak. Nah, siap. Coba. Siap. 3. Oh, yang mana dulu nih Kang? Yang ini depan. Oke, Kang Iman silakan. Ini Kang Iman yang nomor. Aduh, mohon maaf yang tadi nunggu 1, 2 ya. Mohon Iya. maaf. Nanti ada kesempatan lagi buat teman-teman bertanya. Iya. Silakan sebutkan nama, gitu ya. Nama, kemudian asalnya dari mana, asal dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman dari FMIPA 2012. Yang ingin saya tanyakan, ketika Ustadz itu menemukan bahwa sesungguhnya agama lain itu memiliki banyak pertentangan ya, dan itu yang saya dengar itu hanya logika simpel dan mungkin anak kecil juga bakal ngerti. Nah, kenapa sampai sekarang jumlah orang di masyarakat dunia itu malah nggak pernah berpikir seperti itu? Nah, yang mungkin saya itu aja yang Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin tanya aja satu-satu ya Kang Iman. Boleh, silakan satu ya. Pertama gini, kenapa kemudian ketika orang-orang sudah tahu kemudian bahkan dengan pemikiran yang paling simpel bahwa kemudian Allah itu pasti ada, tapi kenapa kemudian orang-orang kemudian banyak kemudian tidak mau beragama Islam atau lebih banyak orang beragama yang lain? Ya jawabannya sederhana, Allah sudah mau di dalam Al-Quran, wa ma aktsarahum la yatafakkarun. Mereka tuh kebanyakan tidak berpikir, nah itu masalahnya kan itu kan ya. Mereka tuh kebanyakan ignorance. Saya kemarin baru dari Eropa, ketika kemudian saya pergi ke Eropa, mereka sendiri bilang bahwa gereja-gereja bahkan di Vatikan dan gereja-gereja bahkan kemudian di kota Roma itu cuma 5% dimasuki oleh orang-orang di kota Roma, dan itu semua oleh orang-orang tua. Serius, dan saya sendiri masuk ke gereja itu. Lu ngapain Ustaz paling masuk gereja? Saya mau dakwahin mereka. Jadi saya masuk ke gereja itu, saya lihat memang nggak ada orang muda di situ, nggak ada orang muda sama sekali. Makanya yang datang adalah orang-orang tua. Berarti itu cuma KTP doang, bisa dipahami kata saya. Ketika saya jalan-jalan kemudian ke kota-kotanya, anak mudanya di mana? Anak mudanya di pinggir kiri dan kanan jalan, nggak beat di siang hari. Dan kemudian mereka ngopi bisa 4 jam sehari. Saya katakan kalau hari ini juga kita kemudian bawa pasukan jihad kemudian ke kota Roma, kita bisa taklukkan kota Roma. Serius, saya nggak bohong, karena anak-anak muda nggak ada sama sekali kemudian yang bisa kemudian diandalkan di situ. Nah, karena itulah sebenarnya kekuatan kemudian orang-orang Barat itu mitos doang. Bisa dipahami dari saya. Kekuatan kaum muslim itu jauh lebih besar kalau kita bertakwa. Serius. Jadi kira-kira gitu. Ignorance mereka. Luar biasa. Tangan dulu sahabat sekalian. Ini belum 10 menit sebenarnya. 10 menit. Oke, dari pertanyaan Ustaz Felix tadi, saya jadi sedikit ingin bertanya Ustaz. Boleh, silakan. Tadi di Eropa, kalau Ustaz sendiri ngelihat di Indonesia, bagaimana nih pemuda-pemuda Indonesia saat ini? Betul, gimana Ustaz? Ternyata tidak kalah memprihatinkan gitu kan. Baik, memang kadang-kadang kita lihat seperti ini. Jadi gini, terus terang secara pribadi, saya juga kemudian terbuka wawasan setelah kemudian saya gabung ke Twitter. Tahun lalu kemudian tepat Ramadan tahun lalu itu saya gabung ke Twitter dan saya menyaksikan kemudian kondisi real kaum muda di Indonesia. Ternyata memang sangat memprihatinkan teman-teman sekalian. Pernah satu hari ada yang datang kepada saya, mudah-mudahan bukan di sini gitu kan ya. Ada pertanyaan pada saya begini, saat sholat Jumat hukumnya apa Ustaz? Jadi kita itu coba bayangkan. Ada seorang laki-laki yang bertanya, sholat Jumat hukumnya apa? Saya sampai balas mentionnya bilang ini tanya ini serius atau ini mainin saya nih? Kira-kira begini, ini ngetes atau serius ini? Dia bilang ini serius Ustaz. Sholat Jumat hukumnya apa? Bayangkan, sholat Jumat aja dia nggak tahu hukumnya apa. Dan ternyata kita bisa lihat, ternyata betul umat muda di Indonesia juga sama ignorance juga. Tapi teman-teman sekalian, Indonesia ini 240 juta. Dan kalau seandainya muslimnya 200 juta, seandainya yang ignorance itu ada sekitar 80%, masih ada 20% yang kita siap untuk ajak kemudian berperang. Nah, jadi gitu. Jadi insya Allah, walaupun separah-parahnya Indonesia, walaupun kemudian separah-parahnya negeri kita, tetap negeri kita adalah tempat yang paling aman untuk berdakwah. Dengan kata lain, jangan sampai senapan di depan jidat, baru kemudian kita mau dakwah. Mumpung sekarang kemudian kita masih punya suara,
mumpung sekarang kita masih punya kemudian tempat yang kondusif, mumpung kemudian sekarang masih bisa mendakwakan Islam, saatnya sekarang kemudian kita bangkitkan orang-orang generasi muda. Jadi kira-kira begitu, silakan. Luar biasa. Luar Kang Iman. biasa. Kasih takbir dulu Kang Iman. Kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, jadi teman-teman semua, ternyata ya sangat simpel sekali ya alasan kita untuk bisa mengajak dan mendorong teman-teman kita untuk kembali lagi kepada Islam. Jadi barusan baru gabung ke Twitter setahun ya berarti Ustaz. Nah ini teman-teman udah berapa puluh Udah tahun berapa ini tahun, gabung iya. ke Twitter? Kayak gini Apakah ya. tweet-tweetnya Tweetnya bermanfaat, kita harus mengevaluasi tweet kita. Makanya langsung teman-teman semua mumpung Iya. ada waktu nih diingetin, kita langsung nge-tweet sekarang. Nge-tweet sekarang. Ini kan nge-tweet aneh-aneh. Gitu. Galau. Pulang kampus. Pulang apa? Sekarang mau makan dulu. Mau makan dulu. Mau makan. Sholat. Aduh dosennya nyebelin. Iya, iya. Sholat isya. Salat isya. Rakaat kedua. Gak bisa kalau kali klinik kedua ini gitu ya. Kenapa? Kenapa Ustaz? Sebelum saya pergi ke klinik ini ya gitu. Aduh, ya Allah. Oke. Meninggal ini dulu ya, Israel nih. Gak mungkin kalau itu nggak sukses. Oke, teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi silahkan. Silakan. Nah, kalau ini, Kalau ini hitungannya dihitung sampai 3, tapi ini serius Tapi dihitung ini sampai serius. 3 ya. Nah, oke, Gazi tolong dipilih lagi ya Gazi ya. gantian dong oke gitu. Oke, saya ke bawah kalau gitu. Oke, Gazi yang pilih Gazi. Saya sama aja ya. Oke, silakan hitung Gazi. Saya, ini lihat yang Iwan apa yang awat? Yang awat tadi belum ada yang nanya. Nggak ada yang ngacung Iwan lagi, boleh silakan. 1, 2, 3. Nggak boleh licik, tadi ada yang licik, turunin Ada yang dulu. licik, iya. Tadi udah. Nah, gitu nggak boleh. Oke ya. Turun dulu semua. Ini kita jujur. Siap? Sampai 3 kan? Sampai 3, sampai 3. Ya. Ini serius langsung Serius, langsung ini sampai 3, langsung ini sampai langsung 3. sampai 3. Lama banget kata penonton. 3. Oke, yang itu kacamata duluan silahkan. Kacamata silakan. Saya harus ke sana sepertinya. Enggak, silakan maju mungkin Kang Iman. Oh, nggak cukup mic-nya. Silahkan Kang. Maju ke depan sini. Sebutkan namanya, asalnya dari mana, dan pertanyaannya apa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Brilian, asal dari Bandung. Oke Kang, kayak gini Kang. Jadi krisis kan tadi 80% yang yang gimana ya gitu lah. Nah, kita kan di sini tuh misi utama kita tuh dakwah gitu. Jadi selemah-lemahnya iman kan cuma dari hati, terus ya dari omongan. Nah, ya udahlah dari omongan aja kan. Kalau misalnya dari omongan nggak bisa, baru dari tindakan gitu kan. Nah, gimana sih cara kita metode-metode yang pengen saya tanyain, metode-metode yang efektif terhadap orang-orang yang targetnya tuh istilahnya tuh Kita Islam rubah. KTP gitu. Ya. Nah kadang nggak nerima, aduh sholat buat apa sih gitu. Saya di dekat rumah juga kayak gini. Ada teman-teman kayak gitu, teman-teman dari SD gitu. Sholat aja enggak, tapi saya tuh ngomong aja susah gitu. Ngomong aja, aduh sholat yuk, aduh nanti aja gitu lah. Jadi gimana sih metode metode efektif buat dakwah terhadap orang-orang yang istilahnya tuh bebal istilahnya kayak gitu. Ya. Oke. Yang bebel ya. Baik, terima kasih. Jadi pernah gini, bagi setiap siapapun yang mau merubah orang, maka ada dua cara untuk berubah. Satu adalah kemudian merubah pemikiran, dua adalah kemudian merubah perilaku. Nah, yang merubah pemikiran ini mau tidak mau kemudian harus dari yang bersifat ya memang merubah pemikiran, dan ini biasanya bersifat permanen. Yang kedua itu adalah merubah perilaku. Yang ini kemudian bersifat lebih instan, tapi kemudian kalau seandainya tidak ada lagi kemudian rangsangan-rangsangannya, dia juga akan hilang. Yang kedua ini yang saya bahas lewat buku Habits. Jadi bagaimana kemudian cara merubah seseorang